Pada kesempatan pagi ini kita akan mencoba membahas tentang fluida ya, fluida, atau ada juga orang mengenal atau mengatakan dengan istilah hidrostatik ya. Jadi apa itu hidrostatik atau apa itu fluida? Jadi yang dimaksud dengan fluida itu adalah ya sering kita menyebutnya sebagai zat alir ya atau zat cair, yaitu zat yang dapat mengalir, dia berwujud cair dan gas ya. Jadi fluida ini ada yang berupa cairan ya, ada juga yang berupa gas ya. Nanti ketika saudara berada di di puskesmas mungkin barangkali atau di rumah sakit ya, saudara akan juga menemukan fluida itu dalam bentuk gas ya, seperti cairan oksigen gitu ya, yang dimasukkan ke hidung pasien ya, itu juga berbentuk fluida ya, dia berbentuk gas. Contohnya diantaranya adalah air ya, sudah pasti. Kemudian darah ya, itu juga adalah zat cair. Oksigen ya, yang saya sampaikan tadi, cairan oksigen yang makanya orang juga sering menyebutnya cairan oksigen ya, padahal oksigen itu adalah gas ya. Maka dia tergabung di dalam fluida. Kemudian ada karbon dioksida ya, cairan infus ya, itu juga fluida dan sebagainya. Kemudian secara umum ada dua hal pokok yang dipelajari dalam fluida ini ya. Yang pertama kita mengenal sebagai fluida dalam keadaan setimbang atau tidak bergerak ya, yang biasanya dibahas di dalam statik fluida ya, fluida diam. Ya. Kemudian hal-hal yang dibahas dalam statik fluida ini diantaranya adalah massa jenis ya, yang kita kenal di fisika dinamakan dengan rho ya. Kemudian ada tekanan yang biasanya disimbolkan dengan P. Ada daya apung, ada tegangan permukaan, dan sebagainya ya, seperti kita sudah bahas kemarin di traksi ya. Itu juga masuk ke dalam golongan fluida, tegangan permukaan. Oke. Kemudian yang kedua kita mengenal sebagai dinamika fluida atau fluida dinamis ya. Fluida dinamis atau dinamika fluida ini mempelajari fluida secara lebih kompleks ya. Misalnya bagaimana aliran fluida ya, aliran darah di pembuluh darah ya, kemudian bagaimana oksigen mengalir dari hidung sampai ke paru-paru seperti itu, maka itu dinamakan dengan dinamika fluida ya, itu dinamakan dengan dinamika fluida. Sekarang kita lihat bagian-bagian yang ada di dalam statik fluida atau fluida statik tadi. Yang pertama kita mengenal istilah massa jenis ya. Massa jenis, yang dimaksud dengan massa jenis itu adalah densitas ya, atau massa jenis, di mana dia adalah massa zat per satuan volume. Jadi kalau rho itu sama dengan M per V ya. Jadi massa zat per satuan volume. Dalam sistem internasional atau dalam sistem SI, satuan massa itu digunakan adalah kilogram ya, seperti yang sudah kita bahas di biomekanika kemarin. M itu satuannya kilogram. Sedangkan untuk volume itu satuan SI-nya adalah meter kubik ya, M pangkat 3 ya. Sehingga satuan massa jenis itu adalah kilogram per meter kubik. Jadi satuannya adalah kilogram per meter kubik. Maka di sini formula dari massa jenis itu seperti yang saya sudah sampaikan di awal tadi adalah rho sama dengan M per V. V-nya V besar ya. Ini kan V kecil. Kalau V kecil ini kecepatan. Jadi V-nya V besar, di mana rho itu adalah massa jenis, satuannya kilogram per meter kubik. Kemudian M-nya adalah massa, satuannya kilogram, dan V besar itu adalah volume, satuannya adalah meter kubik. Nah, inilah yang tergabung di dalam massa jenis. Oke ya, diterima dulu, nanti kita coba berlatih ya setelah ini. Kemudian massa jenis itu untuk zat-zat yang ada di rumah sakit, ya, di tempat-tempat kesehatan lainnya itu terdiri dari udara. Ya, udara yang diambil itu adalah dalam tekanan 1 atmosfer ya, 1 atm ini 1 atmosfer, di mana 1 atmosfer itu 20 derajat Celcius. Ini adalah suhu ruang ya. Jadi nanti udara yang diambil untuk nakes ya, untuk bantuan kuratif itu adalah udara pada tekanan 1 atm dan pada suhu 20 derajat Celcius ya, yang dimasukkan ke dalam tabung oksigen itu. Kemudian ada lagi etanol ya. Nah, udara ini massa jenisnya 1,20 ya, 1,20. Kemudian kita juga mengenal adanya etanol atau alkohol ya, CH3SO
ya, itu adalah etanol atau alkohol, di mana massa jenisnya adalah 0,81 kali 10 pangkat 3 ya, kilogram per meter kubik ya. Satuannya adalah kilogram per meter kubik. Kemudian benzen begini massa jenisnya, ada S ya 0,92 kali 10 pangkat 3. Ini yang digunakan di rumah sakit ya. S yang digunakan misalnya untuk terapi apa untuk pasien itu digunakan pada massa jenis sekian. Air itu massa jenisnya 1 kali 10 pangkat 3 kg per meter kubik. Air laut seperti ini. Darah itu ya, itu massa jenisnya adalah 1,06 kali 10 pangkat 3 kg per meter kubik. Ini artinya apa? Semua bahan-bahan yang digunakan di rumah sakit, ya gliserin, beton, dan lain sebagainya macamnya ini nanti sebagai informasi yang harus saudara hafalkan. Ya, karena dalam bentuk persoalan nanti nilai massa jenisnya ini nanti dianggap saudara itu sudah memahami, sudah tahu berapa nilainya. Ini nanti misalnya ya, ketika di persoalan, saudara disuruh mencari berapa massa darah ya. Itu massa darah kan ada hubungannya dengan apa? Dengan rho, dengan P. Rho-nya itu saudara sudah dianggap sudah tahu ya, maka di soal nanti tidak disebutkan. Sementara massa jenis darah itu adalah 1,06 kali 10 pangkat 3 kg per meter kubik. Artinya saudara sudah paham ya. Jadi di bagian ini nanti ada baiknya saudara hafalkan nilai massa jenis masing-masing zat ini. Oke ya. Begitu. Saya lanjutkan. Nah, ini untuk aluminium, besi baja, kuningan, tembaga, perak, timbal, raksa, emas, platinum ya, ini juga ya penting juga untuk saudara ketahui berapa nilai massa jenisnya. Sehingga nanti ketika di persoalan saudara sudah bisa ya langsung menginput berapa nilai massa jenis masing-masing zat ya. Oke. Nah, ini contoh persoalan awal ya, dalam ruang perawatan bayi ya. Ruang perawatan bayi itu di rumah sakit, nah, kita mengenalnya dengan ruang perawatan bayi ya. Itu diketahui ukuran panjang lantainya misalnya 5 meter ya. Jadi dia berbentuk berbentuk balok ya, 5 meter, lebarnya 4 meter dan tinggi langitnya 3 meter. Sekarang pertanyaannya, berapa massa udara dalam ruang tersebut? Ya, berarti yang ditanya di sini adalah rho. Kalau ditanya rho ya di sini aman ya. Tetapi kalau ditanya M, maka rho udara saudara sudah harus tahu. Ya. Nah, ini sekarang rho-nya diketahui 1,2 kg per meter kubik ya. Seperti yang sudah kita lihat tadi ya, 1,2 kg per meter kubik. Kemudian panjangnya 5, lebarnya 4 meter, tingginya 3 meter. Maka ini kita dapat volume di sini ya. Maka di sini V balok ya. Ruangan itu adalah panjang kali lebar kali tinggi. Maka kita dapatkan nilainya adalah 60 meter kubik ya. Karena 5 kali 4 kali 3 ya, 60. Dia M-nya pangkat 3 berarti meter kubik. Kita sudah dapat volumenya. Rho-nya sudah ada. Maka M tentu bisa kita cari. M sama dengan rho kali V. Kita tinggal masukkan nilai rho-nya. Kita sudah dapatkan nilai V-nya, maka ini coret, sehingga kita dapatkan 72 kg. Ya. Jadi ternyata massa udara dalam ruang tersebut itu adalah 72 kg. Oke ya. Nah, ayo kita coba berlatih. Coba dikeluarkan catatan saudara. Sudah? Sudah, Pak. Ya, sudah, Pak. Ganti dengan angka yang berbeda. Coba dalam ruang perawatan bayi dengan ukuran panjang lantai 6 meter. Lebarnya 6 meter. Dan tingginya 6 meter. Berapa massa udara dalam ruang tersebut? Coba kalau saya sebut panjangnya sama itu dengan lebar dengan tingginya itu bangunannya apa itu? Kubus, Pak. Kubus. Coba sekarang berapa nilai massa udaranya? Ayo, bisa jawab?
Ayo, siapa bisa jawab? Coba resen ya, kalau yang udah bisa jawab. Itu kan masih gampang itu. Jawabannya 259,2, Pak. 259,2. 59. Ada yang sama Iya, jawabannya? iya, Pak. Ada yang sama jawabannya? Ada, Pak. Oke, sama Ada, semua Pak. ya? Ya. Berarti Iya, benar Pak. ya. Berarti benar Ami. Benar Ilham. Iya, Pak. Oke. Itu ya. Sekarang kalau ditanya berapa nilai W-nya? Berapa berat udara? Coba, siapa yang bisa jawab? Ami. Apa, Kalau Pak? ditanya berapa berat udara pada soal terakhir tadi? Berapa beratnya? Berat udara. Iya. Pak. Tadi masanya baru ya. Sekarang beratnya berapa? Oke, berapa W-nya, Ami? Tunggu, Pak. Oh, itu kan nggak lama. W itu hanya M kali G ya. G-nya 10. 2592, Pak. Oke, benar ya. Siapa tadi yang jawab? Berapa, Savio Pak? ya? Siapa yang jawab? Ilham, Pak. Ilham. Ya, benar ya. Jadi begitu. Jadi kalau untuk mencari W-nya adalah tinggal M kali G. M-nya sudah ada, Pak. Berarti G-nya 10 meter per sekon kuadrat. Berarti berapa satunya? M-nya. Berapa W-nya? Berapa G-nya tadi, Pak? 10 meter per sekon kuadrat. Kan kita sudah sepakati kemarin ya. Harusnya kan 9. Oh iya, Pak, lupa. Ya. Oke ya. Jadi berapa W-nya? Satunya apa, Ilham? Ilham? Ya, Ilham udah benar jawabannya. Satunya apa? Satunya Newton, Pak. Iya, benar. Satunya Newton. Coba Ilham PD ya. Padahal jawabannya benar, tapi jawabnya kayak enggak ya. Ragu tadi, Pak. Padahal benar ya. Oke, yang lain. Nah, coba sekarang untuk soal ini. Berapa nilai W-nya? Soal yang kita dapatkan di slide ini, 72 kg. Berapa nilai W-nya? Nah, harusnya cepat jawabnya itu. Oh, Ilham, ayo berapa Ilham? 720, Pak. 720, Ya, Pak. satuannya 720, Pak. Newton. Newton, Pak. yakin ya. Nah, kalau gitu kan enak. Oke, Pak. Ntar ya saya cas dulu kalau ternyata udah mau menipis nih. Ntar ya. Ilham. Iya. Ilham. Berapa Iya. tadi yang ini nih 2592 yang Newton ya? Yang Iya. soal pertama, ya kan? Iya. Makasih ya. Iya, Mi. Oke, mudah-mudahan paham sampai di sini. Saya coba lanjut. Nah, sekarang di dalam hidrostatik yang kedua atau fluida dalam keadaan statik yang kedua itu dinamakan dengan tekanan. Ya. Sekarang tekanan di dalam fluida itu adalah ketika fluida berada dalam keadaan tenang. Ya. Jadi kalau saudara lihat air dalam keadaan tenang itu dinamakan dengan fluida dalam keadaan tenang. Maka berlaku tekanan di sana. Fluida akan memberikan gaya tegak lurus ke seluruh permukaan kontaknya. Jadi dia akan memberikan ke semua arah itu sama ya. Nah, coba kalau saudara ingin bukti ini, coba rasakan bahwa ada gaya yang menekan pada kaki Anda ketika Anda menjuntaikan kaki pada air kolam renang. Coba taruh aja di bawah. Berasa nggak ada tekanan ke kaki? Iya, Pak. Ah ya, itu Iya, dinamakan Pak. tekanan dalam fluida ya, dan dia mengarah ke segala arah ya. Maka yang berlaku di sini ketika kita membahas tekanan itu, yang pertama adalah gaya ya, yang berlaku sesuai dengan hukum Newton. Satuannya adalah Newton. Kemudian yang kedua adalah luas permukaan. Luas permukaan itu adalah A ya, satuannya adalah meter kubik, sehingga tekanan itu adalah P sama dengan F per A ya. Jadi tekanan sama dengan gaya per satuan luas ya.
atau perluas permukaan, ya. Jadi gaya itu adalah tekanan itu adalah gaya perluas permukaan. Jadi kalau saudara lihat di sini itu identik dengan kehidupan ini. Kalau saudara ingin tekanan dalam hidup itu sedikit kecil, maka kurangi gaya, ya. Kenapa? Karena tekanan itu Banding lurus. berbanding lurus dengan gaya, ya. Kalau gayanya besar, nah maka tekanan dalam hidup juga akan besar. Seperti itulah ya kira-kira yang banyak dibikin pendapat-pendapat orang di sini, ya, ngambil kutipan fisika. Jadi di sini terdapat P itu adalah tekanan dengan satuan Newton per meter kuadrat, ya. Kemudian F itu adalah gaya, satuannya Newton, dan A itu adalah luas permukaan, satuannya adalah meter persegi, ya. Maka nilai daripada tekanan itu adalah 1 Newton per meter kuadrat yang sama dengan 1 Pascal, ya, sama dengan 1 Pascal atau disingkat dengan 1 PA. Jadi kalau ada orang menyebut tekanan itu Newton per meter kuadrat, benar ya, karena satuan SI-nya itu, tetapi ada juga yang menyebut dengan Pascal, karena memang yang menemukan tekanan itu adalah Pascal, ya. Oke, yang ini silakan dibaca saja nanti persamaan-persamaan lanjutannya. Kita coba latihan di sini, ya. Coba tekanan gas oksigen dalam suatu tabung menunjukkan angka 100 PA. Ya, berdasarkan ini, ya, yang ini coba dicatat pengetahuan tambahan ini. 1 ATM itu adalah 1,013 kali 10⁴ atau 1,013 bar, ya, atau 1013 milibar. Nah, atau ini saja yang bar ini aja yang dicatat. Jadi 1 ATM itu adalah 1,013 bar. Sudah catat ini? Berdasarkan informasi ini, ya. Sudah ya, berdasarkan informasi ini coba cari ini. Kalau tekanan oksigen, P-nya itu adalah 100 Pascal. Berapa bar dia? Ada yang bisa jawab langsung? Ada? Tinggal mengalihkan, ya. Ya, kalau 1 Pascal berapa tadi? 1 tekanan atmosfer, 1 atmosfer, yang tepatnya adalah ini, ya. Kemudian 1 ATM itu segini, ya. 1 atmosfer ini adalah segini. Berarti tinggal mengalihkan dengan nilai 100 saja, ya. Karena 100 bar itu adalah sama dengan 100 Pascal. Jadi berapa itu? Berapa bar? 10,13, Pak. Ya, jadi nilai ini 1, ini dikalikan dengan 100 berarti 101,3, ya. Oke, ya? Iya, Pak. Sip, ya. Sekarang kita lanjut, ya. Sekarang bagaimana aplikasi dari tekanan itu dalam fluida? Ya. Tekanan itu berpengaruh terhadap tekanan dalam fluida, ya. Jadi kedalaman air, ya, di dalam misalnya kolam renang, ya, semakin dalam dia maka tekanan itu juga berpengaruh. Tekanan atmosfer akan berkurang jika ketinggiannya bertambah, ya. Itu karena perumusannya. Lihat bahwa pada ketinggian 35.000 kaki kabin pesawat harus diberi tekanan, ya. Jadi maka di ketinggian-ketinggian tertentu biasanya kalau di dalam pesawat itu saudara disuruh pasang apa, ya. Itu karena adanya tekanan yang berbeda, ya, di antara ketinggian. Jadi begitu juga ketika kita menyelam, ketika Anda menyelam ke dalam air, telinga Anda akan merasakan bahwa tekanan semakin bertambah dengan cepat sesuai dengan kedalaman penyelaman. Makanya biasanya kita pasang kalau penyelam yang profesional itu dia ada alat-alat keamanan safety-nya, ya. Tidak seperti kita, ya. Kita kan waktu kecil, ya, di laut nyelam itu tanpa ada pengaman. Padahal itu merusak gendang telinga, ya. Karena tekanan semakin dalam itu semakin tinggi, ya. Nah, ini berhubungan dengan Blaise Pascal yang mengatakan seorang ilmuwan Prancis yang memperkenalkan hukum Pascal. Pascal itu dia sampaikan bahwasanya tekanan yang diberikan pada fluida tertutup akan diteruskan tanpa mengalami pengurangan ke setiap bagian fluida dan dinding bejana. Jadi tadi kita sudah dapatkan P-nya itu sama dengan F per A, maka kalau seandainya bejananya itu berbentuk misalnya ada 3 permukaan, ya, maka itu berlaku hukum yang sama untuk ketiganya. Maka P itu sama dengan F1 per A1
sama dengan F2 per A2 sama dengan F3 per A3. Kalau nanti bejananya ada 5, maka lanjut ada F4 per A4, ada F5 per A5. Artinya apa? Tekanan itu akan merata untuk seluruh bidang yang melaluinya. Ya. Artinya apa? Di sini yang memegang peranan apa? Luas permukaan bidang. Ya. Tentu juga gaya berpengaruh ya, tetapi akan lebih signifikan mempengaruhi tekanan itu adalah luas permukaan. Artinya semakin besar luas permukaan suatu bejana atau katakanlah suatu lokasi, misalnya saudara di sungai, sungainya bercabang, semakin luas cabang sungainya itu, maka tekanannya biasanya akan semakin rendah. Tapi semakin kecil, maka tekanan akan semakin besar. Karena apa? Karena luas permukaan berbanding terbalik dengan tekanan. Ya. Oke, kita coba berlatih mempergunakan rumus ini ya. P sama dengan F1 per A1, sama dengan F2 per A2, sama dengan F3 per A3, dan seterusnya. Nah, ini contoh. Ya, simak contoh ini karena biasanya ini persoalan ini keluar mungkin dalam bentuk yang berbeda di ujian ya. Kalau di sini kan jelas bejana saja. Nanti saya bisa ganti bejana itu dengan pembuluh darah misalnya. Kan pembuluh darah kita bercabang itu banyak cabang. Maka luas permukaan cabang di pembuluh darah itu nanti yang akan menjadi penanda apakah tekanan itu akan besar atau tidak. Ya, kita lihat contoh ini. Pada gambar yang tadi yang kita lihat, jika luas penampang A1 sama dengan 1 meter persegi, A2-nya sama dengan 4 meter persegi, ya, dan A3-nya sama dengan 9 meter persegi, sedangkan gaya F1-nya 200 Newton, ya, maka berapa Newtonkah F2 dan F3? Nah, yuk. Jadi satu saja gaya yang diketahui dalam percabangan itu, maka sebenarnya semua gaya sudah bisa diketahui. Ya. Bagaimana? Coba kita lihat. Yang pertama kita ketahui F1-nya 200 Newton, A1-nya 1 meter persegi, A2-nya 4 meter persegi, dan A3-nya sama dengan 9 meter persegi. Sekarang yang ditanyakan berapa nilai F2 dan berapa nilai F3. Maka tentu kita tinggal menggunakan rumus tadi, P sama dengan F1 per A1, sama dengan F2 per A2, sama dengan F3 per A3. Itu lebih gampang ya. Saudara satukan saja F1 per A1 sama dengan F2 per A2 sama dengan F3 per A3. Maka kalau semuanya sudah saudara isi begitu ya, nah, maka tentu F2 dan F3-nya bisa dicari. Nah, ini contoh. Di F1 kita dapatkan nilai P. Ternyata P-nya adalah 200 Newton per meter persegi ya. Maka kalau P-nya sudah kita dapatkan, tentu untuk mencari F2 ya tinggal kita menjadikan F2 itu sama dengan P kali A2 ya, karena rumus awalnya tadi P sama dengan F1 per A1 sama dengan F2 per A2, maka untuk mencari F2 tentu P dikali A2 ya, kita dapatkan F2-nya adalah 800 Newton. Oke ya. Begitu juga dengan F3-nya, karena P-nya sama dengan F1 per A1, F2 per A2 sama dengan F3 per A3, maka untuk F3-nya tentu F3 sama dengan P kali A3. Nah, ini sebenarnya ya agak sulit sebenarnya kalau kita menyampaikan materi ini di online. Tapi nanti bisa ya, saya gunakan pen tablet untuk saudara itu bisa memahami dengan lebih dipaham ya nanti. Saya gunakan pen tablet, tapi materinya saya sampaikan dulu. Ini paham ya untuk tekanan dalam fluida ini? Paham, Pak. Paham, Pak. Alhamdulillah kalau paham ya. Nanti kita lihat di ini seperti inilah kira-kira soalnya nanti. Ya. Bagaimana tekanan di fluida kalau seandainya fluidanya itu kita gantikan dengan pembuluh darah. Ini contoh pembuluh darah ya, bukan gambar kayu ini ya. Ini pembuluh darah. Di sini ada A1 ya. A1 ini berarti adalah luas permukaan di A1. A2 berarti luas permukaan di A2. Kalau saya bikinkan di sini A3 berarti luas permukaan di A3 ini. Kalau di A4 maka luas permukaan di A4. Maka kalau seandainya F1-nya saja ini saya ketahui, misalnya F1-nya misalnya 10 Newton, A1-nya ada, A2-nya ada, A3-nya ada, A4-nya ada, maka F2, F3, dan F4 bisa dicari. Paham ya? Iya, Pak. Paham, Pak. Pak, Ya. Ya, silakan. yang untuk 25 mm itu harus kita rubah dulu menjadi meter ya, Pak? Iya, jadikan satuan ke satuan SI. Ya. Jadian satuannya ke satuan SI. Jadi kalau Baik, di sini misalnya diketahui milimeter persegi,
maka konversi dulu menjadi meter persegi, berarti Ya. dikali 10 pangkat minus 3 kali 2 berarti 10 pangkat minus 6 ya. Paham ya? 2, Pak. Paskalnya juga dijadikan ke, Ya, Pak. paskalnya sudah ya, sudah aman ini. Paskal kan sudah sama Sudah, dengan ya. Pak. Sudah 100. Iya, Pak. Oke ya. Begitu ya kalau ingin menyelesaikan Pak. permasalahan ini. Ingat, yang keluar dalam soal ujian biasanya soal seperti ini, ya, bukan soal seperti yang ini, ya, bukan soal seperti yang ini di SMA, ya. Di kuliah ini saudara akan diberikan soal seperti ini nanti. Apakah prosesnya berbeda? Sama sebenarnya, ya, cuman aplikasinya dilakukan ke pembuluh darah. Paham ya? Iya, Pak. Paham, Pak. Nah, sekarang di dalam fluida itu kita mengenal ada benda yang terapung, ada yang benda yang melayang, ada benda yang tenggelam. Ya, itu apa yang mendasarinya? Yang mendasari benda itu terapung, melayang, dan tenggelam itu adalah massa jenisnya atau yang kita kenal dengan istilah rho. Ya, rho yang sama dengan m per v tadi. Yang satuannya adalah kilogram per meter kubik. Ya, sekarang pertanyaan di sini. Benda akan terapung dalam air jika memiliki densitas lebih kecil daripada air. Ya, pertanyaannya, ini menurut pendapat saudara saja ini, manakah yang terapung di dalam air? Air dengan darah mana yang terapung? Apa, Pak? Putus-putus. Kalau kita coba ini darah di dalam air, darahnya apakah terapung atau tenggelam? Terapung, Pak. Tenggelam, Pak. Kenapa? Karena memang berat jenis darah itu lebih besar daripada berat jenis air. Kalau es? Terapung. Terapung, Pak. Jadi kalau saudara ingin jawabannya benar, nah, lihat di sini ya. Saudara bandingkan nanti ini ya. Ini air itu segini, 1 kali 10 pangkat 3. Darah mana? Jadi kalau yang mana yang lebih besar daripada air, maka dia akan tenggelam. Yang kecil daripada air, dia akan merapung atau melayang. Oke ya? Jadi jangan asal jawab nanti ya, karena nanti ini akan saya tanyakan di ujian. Ya. Jadi sesuaikan dengan catatan yang ada di dalam materi ini. Pak. Ya. Maaf menyela, Pak. Silakan. Tadi jawabannya darah ya, Pak. Soalnya tadi jaringan kami hilang, Pak. Oh, ini belum kita jawab. Ini belum kita jawab. belum kita jawab. Saudara menjawab berdasarkan materi yang ada di sebelumnya ya. Ya, Pak. Mohon maaf ya, saya bilang kemarin, makanya saya mulai dari awal, ternyata saya sudah harus berangkat ini. Kita skip dulu ya perkuliahan kita hari ini. Kita akan lanjutkan pada kesempatan ya. Saya harus berangkat ya. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, absen tolong ya, Sipen dikirim ke grup ya. Saya sudah lihat satu orang hadir semua berarti ya. Pak, maaf, Pak. Ya, kenapa Rida? Rahmi, Pak. Oh, Rami, kenapa Rami? Ini PPT-nya bisa dikirim ke Sipen ya, Pak? Oh, nanti ini bukan PPT, ini saya bikinnya pakai flash. Nanti setelah materi selesai baru saya kirim ya. Karena kalau saya kirim sekarang, takutnya saudara nggak fokus lagi ke materi saya ya. Nanti karena dia bentuk flash ya, bentuk video nanti, tidak dalam bentuk PPT ya. Ya Rami ya, nanti saya kirim. Baik, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak.